Shalom, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini pelayanannya PL dan Singer dilayanin oleh Kak Yeni. Di sebelah kanan kakak ada Kak Samuel. Di sebelah kiri kakak ada siapa? Kak Tera. Dan gitaris kita ada Kak Willy. Nah, adik-adik persiapkan diri. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Persiapkan hati, persiapkan dirinya, persiapkan Alkitab juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seminggu lagi kita mau memperingatin hari apa ya? Hari apa kamu ya? Paskah. Hari Paskah adik-adik. Nah, minggu depan kita mau Paskah. Paskah itu adalah hari memperingati Tuhan Yesus yang akan mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik udah mempersiapkan diri belum untuk menyambut Paskah? Nah, menyambut Paskah, mempersiapkan hati kita agar kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mau tetap jalan sama Tuhan Yesus, kita nyanyi satu buah lagu sambil adik-adik berdiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik udah mau jalan sama Tuhan Yesus belum? Udah kan? Udah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik mau menyambut Tuhan Yesus berarti adik-adik menang dari dosa apa enggak? Menang dong. Ya, kata Kak Umul menang. Menang dari kuasa iblis enggak? Menang. Nah, adik-adik, karena adik-adik mau mengakui dengan kematian Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang seminggu lagi akan menang, kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Kita nyanyi dengan semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita satukan hati kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Kami bisa beribadah di HMPA di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anakmu, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Berkati juga kakak-kakak layan, berikan kesehatan dan hikmat, agar dapat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya,
Kalau misalnya adik-adik bilang, tadi yang pertama sudah mau jalan sama Tuhan Yesus, adik-adik sudah mau menang bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik udah membuka pintu belum untuk kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya? Udah belum? Kamu udah belum? Sudah, Kak. Kak Tera udah kira-kira belum? Kak Willy udah? Udah dong. Udah, kakak-kakak semua udah. Tinggal adik-adik buka pintunya untuk kehadiran Tuhan Yesus sambil kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Bahasa Inggrisnya, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke adik-adik, tiba saatnya kita bermazmur. Siapkan Alkitabnya dulu ya. Kalau sudah, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kakak ulangi, Mazmur kita terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bacanya secara bermazmur ya. Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Oke adik-adik, tibalah saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lena. Adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa Dia? Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persilakan teman kita untuk membacakan doa dan membaca Alkitab. Untuk adik Marlon dan Citra, kami persilakan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak yang baik, yang patuh kepada orang tua dan juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya,
Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gentarlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Terima kasih adik-adik untuk pelayanannya. Nah adik-adik, sesuai dengan cerita yang ada di Alkitab, saat ini Kak Lena akan menjelaskan peristiwa yang terjadi. Nah, ini adalah merupakan satu peristiwa di mana Tuhan Yesus ada di dalam perjalanan mau ke Yerusalem. Nah, peristiwa ini terjadi di daerah yang bernama Betfage. Itu terletak di Bukit Zaitun. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus bertemu kepada dua muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata nih kepada murid-muridnya, "Pergilah, ambillah keledai betina di sana beserta anaknya, lalu bawalah kepadaku." Nah, adik-adik, lalu sambut Tuhan Yesus tadi seperti ini. Jikalau ada yang bertanya kenapa, katakanlah bahwa Tuhan Yesus memerlukannya, lalu Tuhan Yesus akan mengembalikannya kembali. Nah, adik-adik tahu kan artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus saat itu memberitahu kepada murid-muridnya untuk meminjam keledai di sekitaran situ. Setelah itu adik-adik, para murid Tuhan Yesus membawakan keledainya nih. Setelah itu, ternyata adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan para murid-muridnya? Murid-murid memberikan baju-bajunya dan kain-kainnya ke atas keledai, sehingga Tuhan Yesus duduk di tempat keledai yang bersih. Nah, sehingga baju Tuhan Yesus tidak kotor. Nah, semua masyarakat, semua orang-orang di situ melemparkan kain-kainnya. Adik-adik tahu kan, supaya mereka tuh menunjukkan bahwa mereka tuh semangat, bahwa mereka tuh bersukacita. Mereka sangat menanti-nantikan nih kedatangan Tuhan Yesus. Mereka juga melempar-lemparkan ranting-ranting. Itu tanda mereka bahwa mereka bersukacita karena Tuhan Yesus datang. Nah, begitulah cerita yang terdapat di Alkitab. Mereka bahkan berteriak loh adik, sama seperti di Alkitab nih. Mereka berteriak bahwa mengatakan raja sudah datang. Mereka berteriak-teriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Untuk itu, pertama Kak Lena mau bertanya kepada adik-adik, jikalau Tuhan Yesus datang, apakah adik-adik akan bersukacita atau sedih? Nah, adik-adik, kita harus bersukacita ya. Karena apa? Karena saat Tuhan Yesus datang, kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan menceritakan semua sama Tuhan. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus mempersiapkan hati kita harus mempersiapkan iman kita harus mempersiapkan semua yang kita lakukan di dunia ini, hal-hal baik, supaya saat Tuhan Yesus datang, kita sudah siap ya adik-adik. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari juga. Apa ya Kak? Nah, hal itu adalah kita itu jangan seperti cerita di dalam sini bahwa adik-adik mereka senang loh, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus datang. Tapi apa? Pada akhirnya mereka juga mengeluh saat ada masalah. Nah, Tuhan Yesus kan datang nih dengan segala kesederhanaannya. Adik-adik dengarkan kan cerita yang tadi kakak jelaskan. Tuhan Yesus itu kan adalah seorang raja yang besar, Mesias. Dia bisa loh adik-adik datang kalau dia mau, dia bisa datang dengan kemewahan, dia bisa datang dengan segala yang ada. Adik-adik tahu kan Tuhan Yesus adalah raja dari atas segala raja. Nah, maka dari itu, kalau Tuhan Yesus mau sombong, Tuhan Yesus bisa datang dengan segala kemewahan. Tapi tidak loh adik-adik, Tuhan Yesus malah sebaliknya. Dia datang dengan keledai. Bahkan keledai itu bukan miliknya loh adik-adik. Keledai itu milik orang lain. Tuhan Yesus meminjamnya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi pembawa damai. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan Yesus, dalam setiap tingkah laku, perbuatan, kita harus menjadi pembawa damai. Nah, tujuan dari firman ini adik-adik adalah agar kita bisa menjadi damai untuk orang sekitar kita.
Nah, apalagi adik-adik kan sekarang masih dalam kondisi tidak pergi ke sekolah ya, karena wabah COVID ini. Nah, jadi harus tetap menjadi damai dari keluarga kita. Kita harus menjadi pembawa damai di keluarga kita. Kita harus membawa damai untuk kakak, untuk abang, untuk adik, untuk mama, dan untuk papa, dan untuk teman-teman di sekitar rumah. Begitu ya adik-adik. Nah, meskipun nih adik-adik tahu kan bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus banyak menerima penolakan loh. Tuhan Yesus banyak menerima cacian, bahkan Tuhan Yesus sampai rela di kayu salib. Nah, tapi itu adalah semua dilakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik jangan sedih ataupun jangan mengeluh saat ada masalah, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Jangan seperti orang-orang di Yerusalem. Mereka berteriak, mereka bersukacita nih, mereka senang Tuhan Yesus. Tapi tiba ada masalah, mereka mengeluh, mereka membenci Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kita harus bersukacita dalam keadaan apapun. Saat Tuhan Yesus datang, ataupun saat bagaimanapun, saat Tuhan Yesus kasih ujian hidup, saat Tuhan Yesus kasih kita masalah. Nah, itu semua bertujuan untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang saat ini juga mungkin ada masalah atau apapun yang adik-adik alami dalam pendidikan, dalam lingkungan bermain, adik-adik harus tetap semangat ya. Mari kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kepada kita. Begitu juga kakak akan lakukan dalam kehidupan kakak. Mari kita sama-sama bersukacita meskipun kita masih belum bisa bertemu, tapi mari kita dari rumah melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadikan kita membawa damai. Adik-adik, untuk itu kalau adik-adik sudah menjadi pembawa damai, itu kita akan mencerminkan bagaimana kepribadian Tuhan, sehingga Tuhan Yesus bangga loh kalau kita itu bisa menjadi pembawa damai. Adik-adik harus mau ya menjadi pembawa damai untuk siapapun. Jangan suka berkelahi, jangan suka berantem, jangan suka ngejek-ejekan. Nah, ciri-ciri anak Tuhan adalah anak-anak yang pembawa damai. Jadi, mari kita membawa damai bagi lingkungan kita. Gitu aja ya firman dari kakak. Terima kasih. Adik-adik, untuk meresponi firman kita, mari kita bernyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, nanti kakak akan menampilkan sebuah video di mana adik-adik akan membuat mahkota yang ada tanda salibnya. Silakan adik-adik saksikan, lalu adik-adik boleh mempraktekkannya di rumah, sehingga adik-adik dapat memfoto. Memberikan fotonya, dikirimkan ke grup ya, seperti biasa. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke amplop dan dititipkan ke papa mamanya ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah mengumpulkan persembahan, kita mau satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini supaya boleh berguna bagi keperluan gereja. Kami juga berdoa Bapa bagi tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kembalikan lagi kepada mereka supaya menjadi berkat bagi mereka sendiri. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa kembali kepadamu karena kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa lewat hamba. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, supaya firman yang sudah kami dengar boleh menjadi cahaya dalam kehidupan kami pribadi Bapa, supaya apa yang menjadi tingkah laku kami dalam kehidupan kami pribadi boleh semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan lebih lagi Bapa, supaya kami juga boleh menjadi pembawa damai seperti yang diberitakan dalam firman Tuhan. Kami mau dengar dengan kepada Tuhan, kami mau takut akan Tuhan, dan kami mau menjadi pembawa damai. Kami juga mau tetap bersama dengan Tuhan meskipun dalam rintangan hidup apapun. Mari Tuhan, bukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa untuk gereja kami, untuk setiap bagian-bagian yang ada di dalam gereja, dari Pak Pendeta, Mama Pendeta, Vikaris, dari bagian yang tertinggi hingga bagian yang terendah. Tuhan kiranya boleh berkati pelayanannya, aktivitasnya di luar, keluarganya. Tuhan boleh jaga dan sertai Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk adik-adik klien kami dimanapun mereka berada, dalam sekolah, dalam lingkungannya, lingkungan bermain, dimanapun mereka berada, lingkungan bertetangga. Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh jaga mereka dalam mereka bermain supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa damai Bapa, anak-anak yang menjadi garam dan terang dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Tuhan juga boleh berkati orang tua, papa mama, om tante atau oma opa. Tuhan boleh jaga dan sertai. Tuhan selalu berikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan berikan kesabaran untuk menjaga adik-adik. Tuhan boleh berikan juga berkat yang melimpah, sehingga apa yang dilakukan orang tua juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk kakak-kakak layan, khususnya kakak layan perangkat anak, dalam setiap pelayanan, dalam setiap kegiatan yang dilakukan pekerjaan. Tuhan boleh terus juga campur tangan, Tuhan boleh berikan mereka hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan terus memberikan kekuatan mereka dalam melayani, khususnya Bapak. Tuhan boleh mampukan kami juga untuk tetap bersatu hati, bersatu iman dalam melakukan pelayanan, meskipun kami masih saat ini melayani lewat rekaman. Setiap proses rekaman, Tuhan boleh terus mampukan kami Bapak untuk melewati tahap ini. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami Bapak, apapun pergumulan yang ada di sekitar kami, khususnya
Tuhan boleh campur tangan juga, Tuhan boleh berkati dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah, Pak Presiden hingga jajaran yang paling rendah. Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan Bapak yang boleh mampukan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Bapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, wah tidak terasa ya kita sudah akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya firman yang telah didengarkan diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berpisah. Kita akan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali lagi menyapa Tuhan setelah serangkaian ibadah yang sudah kami lalui. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, sehingga semoga Tuhan boleh menjadikan kami pribadi-pribadi, anak-anak yang boleh membawa damai bagi sekitar. Inilah doa kami ya Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Shalom adik-adik, dalam rangka merayakan Paskah 2021, PKPA mengadakan lomba menghias telur Paskah. Adik-adik menghias telur di rumah masing-masing ya. Dan setelah itu, adik-adik foto bersama telur yang telah adik-adik hias. Dan dikirimkan ke nomor WA ini, jangan WA yang lain. Pengiriman terakhir pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021. Untuk posisi fotonya, adik-adik harus landscape atau miring ya. Jangan posisi potret atau tegak. Adik-adik kirimkan fotonya dengan dua versi ya. Versi yang pertama, adik-adik foto bersama dengan telur yang telah adik-adik hias. Yang kedua, adik-adik foto telurnya saja ya. Untuk pengumuman pemenangnya, adik-adik bisa join di Zoom meeting pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pada jam 8 pagi hingga selesai. Selamat mengerjakan ya, Tuhan Yesus memberkati.
1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Shalom Kak. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada. Kakak semuanya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7 sampai 8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah ajaran didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mazmur 5 ayat 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 2. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku.